Assalamualaikum sahabat Afkat, terima kasih sudah kembali lagi di channel ini. Nah, untuk video kali ini saya mau mereview kondisi rumah saya sebelum dicat dan sesudah dicat. Jadi selama bulan puasa ini saya mencicil ya untuk persiapan lebaran nanti, jadi supaya rumah kelihatan lebih bersih dan rapi. Jadi rencana mau saya cat putih dan sebagian karena di bulan puasa ini tentunya pasti melelahkan ya, jadi saya harus mencicilnya di malam hari ataupun di pagi-pagi setelah subuh. Nah, untuk yang pertama saya mau mencat ruang tamu, yang kedua saya mencat kamar, dan yang ketiga saya mencat ruang tengah. Nah, karena tembok rumah saya ini termasuk jenis yang lembab, jadi temboknya itu berwarna agak kecoklatan, kuning-kuning kurang bagus ya, jadi cara mencatnya pun juga harus ekstra, tapi karena saya ambil seadanya aja, jadi saya cat biasa aja tanpa dilapisi. Sebetulnya ini banyak bagian tembok yang sudah rontok semennya, kulitnya itu, karena saking lembabnya itu sampai merotol ya, sampai rontok ya. Tapi sudah pernah saya tembel-tembel tuh seperti yang di pojok-pojok atas itu. Ini juga adalah tembelan menggunakan semen hitam, karena pakai semen putih itu nggak mempan ya. Dan tembok ini juga banyak sekali gambarnya anak-anak, karena memang anak saya 3, jadi turun-temurun ya, tradisi ya. Kalau misalkan penuh baru saya cat gitu. Nah, untuk tembok-tembok yang seperti ini nih kondisinya ini parah sekali. Ini sudah berlapis-lapis dikasih semen putih, nggak mempanin seperti ini. Ini coklat. Dan yang ini juga warna pinknya rontok gitu ya, itu rontok sendiri karena lembab gitu. Nah, supaya hasilnya lebih bagus, jadi temboknya saya kerik pakai pisau karena lebih cepat. Kalau pakai amplas itu agak berdebu, saya juga jadi pilek nanti. Ini saya rapikan seperti ini, saya kerik gitu aja pelan-pelan. Nah, jadinya nanti lebih halus. Nah, ini tempatnya juga di pojokan ini ya, di tempatnya di baliknya kulkas. Ini sangat-sangat lembab ini. Tapi kalau dikerik gini juga nggak terlalu capek kok, karena lebih lunak gitu. Nah, kemudian saya ambili figura-figura yang ada di tembok. Si Meka ikut bantuin saya di bawah, sama si Laika juga ikutan nemenin. Karena saya suka sekali majang foto di tembok ya, jadi banyak banget itu figuranya. Nah, itu seperti sahabat Afka lihat, si Meka sama si Laika nemenin saya di ruang tamu. Dan si Meka sambil ngeliatin foto-foto kecilnya Mas Afka. Dan saya lanjut sambil melepas stiker-stiker yang ada di tembok. Sebetulnya itu stikernya sudah lama ya, sayang banget kalau dibuang, tapi karena saya pengen ruang tamunya lebih terang dan lebih bersih, jadi terpaksa stikernya harus dibuang. Dan si Meka pun juga nggak masalah sama si Afka, boleh-boleh aja, yang penting rumahnya kelihatan lebih rapi dan bersih. Nah, itu si Meka bantuin sampai mau jatuh karena dia nggak nyampe. Tapi memang anak-anak saya ini rajin-rajin, jadi mereka selalu ikut. Kalau saya ngapain gitu, pengennya ikut terus, pengen bantuin gitu. Ya alhamdulillah anak-anak rajin. Nah, ini stikernya juga stikernya juga lengket ya ke tembok ya, karena memang sudah lama itu. Sudah berapa tahun mulai Afka masih kecil itu. Nah, ini setelah selesai stiker yang terakhir yang dibantu Mas Afka, saya lanjutkan untuk membersihkan tembok yang ada sarang laba-labanya yang di pojok-pojokan itu, dan juga ada debu-debu karena di balik figura itu kan banyak debunya ya. Jadi saya bersihkan dulu supaya nanti kalau dicat lebih bersih. Nah, ini Meka bantuin juga bersihkan tembok yang ada kotorannya. Si Meka ini rajin juga ini seneng banget ikut-ikut ini. Ya namanya anak-anak ya, supaya nggak bosan, jadi bolehlah ikut bantu-bantu. Nah, setelah itu saya rapikan kursinya dulu supaya bisa
mencat. Nah ini Mas Afka ngeliatin cat yang saya pakai, yaitu merek itu. Kenapa kok pilih yang ini? Ini harganya 75.000 5 kilo. Jadi ini mungkin cukup untuk separuh rumah, dan untuk kuasnya itu kuas yang besar, harganya 25.000. Dan saya pun menggunakan kursi yang kuat supaya bisa buat pijakan untuk berdiri. Nah ini awalnya saya memakai tambahan bambu ya untuk kuasnya, dikarenakan saya nggak nyampe gitu ke atas untuk awal mulanya. Tapi di akhir nanti, di video di tengah-tengah nanti saya lepas, karena memang ternyata sebutnya saya nyampe, cuma harus jinjit gitu ya. Nah ini saya racik satu tabung 5 kilo itu saya bagi tiga kali untuk 3 hari. Jadi hari pertama ini saya cat di malam hari ya. Jadi ini sekitar habis isya ini ya, saya mulai mencat. Jadi saya campur, jadi saya bagi 3, kemudian saya tambahkan air supaya adonannya lebih encer. Karena kalau terlalu kental pastinya boros ya, jadi nanti biar menjadi 2 lapis. Jadi saya cat 2 kali, jadi saya buat encer, karena saya juga belum tahu hasilnya ya. Tapi ini cat yang bagus menurut saya untuk tembok yang kondisinya seperti ini. Dan saya tidak mau menggunakan cat anti bocor ya, karena pengalaman tetangga saya, walaupun daerah rumah saya ini walaupun dicat yang mahal seperti cat anti bocor itu nggak mempan, jadi tetap catnya tuh tetap rontok gitu. Jadi daripada membuang-buang uang ya beli cat mahal, mending cat yang biasa-biasa aja. Harga 75 ini sudah lumayan ya. Jadi nanti kalau misalkan tahun depan sudah mulai rontok lagi tuh nggak masalah gitu, karena nggak catnya juga cat biasa aja gitu. Tapi kalau ngecat yang mahal-mahal masih rontok lagi, jadi percuma ya. Lagian juga anak-anak juga belum besar semuanya, pasti masih ada yang suka coret-coret, itu pasti. Apalagi si kecil Laika masih belum besar, pasti dia bakalan coret-coret tembok lagi. Jadi saya yang penting selama bulan puasa ini ada yang dicicil, dan juga nanti buat lebaran ini nanti juga rumahnya lebih bersih aja gitu. Karena memang terlalu parah untuk kondisi rumah saya, dari kelembapannya dan juga dari coret-coretnya anak-anak. Untuk yang bulan ini, untuk yang tahun ini memang sangat parah, jadi perlu saya perbaiki lagi. Dan saya memulai cat dan dibantu dengan Mas Afka. Mas Afka lagi coba-coba ngecat itu ya sambil diajari, sambil belajar. Cuman karena saya harus mengejar waktu ya, dengan kesibukan sebagai ibu rumah tangga setiap harinya, biasanya saya tuh malam-malam sudah terasa ngantuk, tapi saya bela-belain untuk ngecat supaya cepat selesai dan supaya bisa tercicil ya. Kalau nggak dikuat-kuatin ini nggak dapat apa-apa nanti ya. Rumah juga tetap seperti itu pemandangannya. Jadi saya harus ngebut, saya cicil dulu, besoknya lagi dan besoknya lagi, paling tidaklah 3 hari, karena saya sudah pengalaman mencat rumah sendiri ya. Dan saya memang selalu mencat rumah sendiri, kecuali yang warna dasar biru sama pink itu dulu saat Afka masih kecil, saya minta tolong tukang di tetangga sini ya. Dan untuk yang cat yang putih bawahnya itu saya sebelumnya dulu itu semuanya dari atas sampai bawah tuh warna biru sama warna pink. Terus karena yang bawah itu terlalu banyak coretan, itu sama anak-anak masih kecilnya Afka itu sering dikerok gitu ya, pakai pisau, pakai sendok maksud saya. Jadi lapisan dasarnya seperti semen putihnya itu yang di pelamir itu hilang, rontok gitu ya. Selain lembab juga karena dikerik sama anak-anak. Jadinya saya cat putih separuh itu. Jadi yang atas warna biru sama warna pink, yang bawah warna putih. Nah itu yang bawah itu sudah beberapa kali dicat putih ya. Nah tapi sekarang untuk tahun ini saya pengen semuanya putih rata, tidak ada biru, tidak ada pinknya juga. Dan itu ada garis abu-abu itu untuk batas antara warna biru dan warna putih. Nah ini juga mau saya hapus.
Jadi semua dari ruang tamu, kamar depan dan juga ruang tengah saya cat putih. Nah, untuk kamar yang di tengah, kamar belakang, musola ataupun kamar mandi saya biarkan sementara karena catnya juga nggak terlalu jelek ya, masih bisa lah, masih lumayan bagus lah. Untuk yang di ruang tamu, ruang kamar depan dan ruang tengah memang sangat parah karena tingkat kelembapan di daerah bagian rumah bagian depan ini sangat tinggi ya daripada di daerah rumah bagian belakang, karena bangunannya beda. Kalau bangunan bagian belakang ini kan terpisah pembangunannya, jadi lebih awet, masih baru, temboknya masih baru dan memang tidak lembab untuk yang di daerah dapur rumah saya. Sedangkan untuk daerah ruang tengah ke depan itu memang temboknya berbeda, tembok yang sudah kuno, jadi kelembapannya sangat tinggi dan itu sangat berpengaruh. Kalau setiap habis dicat tuh hasilnya kelihatannya ya mungkin sekitar bagusnya mungkin hanya sampai 5 bulan lah. Setelah 5 bulan itu sudah mulai rontok lagi gitu ya. Ini sudah pengalaman saya ya, jadi nggak kira awet gitu. Apalagi untuk bagian tembok yang sampai mengelupas kulitnya. Jadi di kamar depan itu ada tembok yang sampai kulitnya itu sampai keluar. Mungkin karena saking lembabnya itu sampai basah dan lapuk ya gitu ya. Tapi tidak saya tempel lagi karena sebelumnya itu semuanya sudah ditempel pakai semen hitam, karena pakai semen putih itu nggak mempan. Jadi langsung pakai semen hitam dan ternyata juga tidak mempan gitu ya. Mungkin setengah tahun sudah rontok lagi gitu. Entahlah, mungkin memang daerah sini memang daerah lembab karena bukan hanya rumah saya tapi juga rumah tetangga, saudara-saudara yang lain juga sama, juga sangat lembab. Bahkan tetangga saya yang lebih bermodal lah ya, lebih nekat membeli cat yang bagus seperti cat anti bocor, juga bilangnya juga nggak mempan katanya. Jadi ya daripada sia-sia ya dicat biasa saja, nanti kalau sudah rusak lagi cat lagi, rusak lagi cat lagi gitu. Memang sudah seperti ini kebiasaannya ya. Dan ini anak-anak menemani saya karena anak-anak ini habis isya masih belum tidur ya. Untuk Mas Afka sama si Meka belum tidur semua. Mungkin sebentar lagi sekitar pukul 9 atau pukul 10 mungkin mereka sudah mulai ngantuk. Karena memang bulan puasa ini kan siang-siang anak-anak tidur siang. Jadi malamnya itu kebanyakannya nggak ngantuk ya. Kalau sebelum bulan puasa itu kan jarang banget anak-anak yang tidur siang. Jadi malamnya itu ya habis isya biasanya anak-anak sudah pada tidur semua. Tapi karena ini bulan puasa gitu, jadi siang hari sudah tidur, akhirnya malamnya anak-anak begadang ya. Nah ini kalau nggak salah saya mencatnya ini sekitar hampir 2 jam untuk ruang tamu sampai kamar depan itu sekitar 2 jam. Kemudian nanti saya lanjutkan besoknya lagi karena kan saya harus bangun untuk nyiapin sahur ya buat anak-anak, buat kita semuanya. Kecuali untuk si Meka sama si Laika masih belum kuat karena masih kecil. Si Laika kan masih mau umur 5, mau masuk umur 5 tahun. Si Laika juga masih umur 19 bulan. Kalau Mas Afka alhamdulillah sudah bisa puasa penuh ya, tapi ya tetap harus sahur karena saya setahu saya kalau kebanyakannya tuh banyak sekali anak-anak yang malas untuk sahur ya, tapi mereka ya kuat juga puasa penuh. Cuma kalau anak-anak saya itu wajib sahur karena saya kasihan aja gitu, karena dia masih sekolah walaupun puasa masih main gitu. Jadi ya sahur itu menurut saya wajib ya buat keluarga saya ya. Nah, untuk di video berikutnya saya akan membuat vlog tentang Afka dan teman-temannya yang dalam kondisi puasa pun mereka masih segar, masih kuat untuk bermain sepak bola, bermain bulu tangkis seharian itu. Dan karena katanya itu kalau bulan puasa sambil main itu nggak kerasa lapar katanya, tapi kalau hanya diam di rumah itu kerasa lapar. Nah, insya Allah di video berikutnya akan saya bikinkan video aktivitas siang hari sepulang sekolah untuk
aktivitas Afka sepulang sekolah di siang hari bareng teman-temannya. Insya Allah akan saya bikinkan di video berikutnya. Dan untuk video kali ini cukup panjang ya sahabat Afka. Ya sahabat Afka boleh skip, boleh nonton sampai penuh ataupun tidak. Kalau sampai penuh ya alhamdulillah, tidak pun juga nggak apa-apa, karena memang ini adalah video khusus ya untuk saya mencat rumah. Dan mencat rumah ini kan 3 hari ya, 3 hari ini saya persingkat menjadi 1,5 jam. Jadi ini lumayan ya, lumayan banyak ya. Kalau dibuang cuma 10 menit gak seru aja menurut saya ya, menurut saya pribadi. Jadi untuk video khusus mencat ini saya buat durasi yang panjang, dan semoga video ini menginspirasi sahabat juga. Mungkin kalau yang kepengen mencat rumahnya sendiri, daripada menyuruh tukang, untuk lebih berhemat lagi ya bisa dicat sendiri. Karena kalau ibu rumah tangga tuh segalanya tuh harus bisa, insya Allah ya, semuanya harus bisa. Karena memang mencat itu mudah ya, cuma kita butuh tenaga aja kok, nggak butuh apa-apa. Sama dengan melukis ya, kalau mencat rumah itu ya. Dan saya sangat suka, saya juga suka bikin-bikin seperti pekerjaannya tukang bangunan, saya pernah bikin kolam, pernah bikin teras, pernah bikin sendiri saya. Ya sebetulnya ya belajar juga dari mereka. Jadi kalau sebelumnya saya bikin kalau ada tukang di rumah bikin kamar mandi, bikin dapur, saya kan melihat mereka, saya mengawati mereka, bahannya apa, gimana cara bikinnya, ngolahnya, itu saya praktekkan sendiri. Dan memang bisa, sebetulnya perempuan juga bisa apa aja ya, karena perempuan ini sepertinya lebih multi talenta daripada laki-laki. Karena laki-laki ini hanya fokus kepada 1 atau 2 pekerjaan aja, tapi kalau perempuan ini semua apa aja bisa. Karena di rumah ini kan seorang ibu rumah tangga ini kan bisa menjadi ibu, menjadi istri, menjadi anak, menjadi menantu, menjadi guru, menjadi dokter, juga menjadi tukang masak, menjadi apa saja sudah, menjadi tukang bangunan. Semuanya apa yang dilakukan ibu rumah tangga ini semuanya alhamdulillah bisa kita lakukan ya. Dan suami saya juga sangat sibuk pekerjaannya, Senin sampai Jumat. Terkadang pun hari Sabtu Minggu walaupun libur, tapi beliau masih ada aja pekerjaan yang sehingga saya tidak mungkin untuk meminta tolong. Tetapi untuk hari ketiga saya sempat meminta tolong kepada ayahnya si Afka untuk mencat bagian-bagian yang paling atas, karena kan saya juga nggak nyampe. Supaya lebih cepat bagian atas, minta tolong ke ayahnya Afka yang lebih nyampe gitu ya. Cuma itu aja saya minta tolongnya, selebihnya saya menyelesaikan semuanya untuk mencat ini. Dan si Meka pun juga sangat rajin loh, dia sebetulnya kalau disuruh ngecat tuh mau, cuma kadang saya kasihan, dan juga catnya tuh terbuang sia-sia. Karena kalau anak-anak yang mencat kan juga nggak bisa ya, jadi catnya itu terbuang-buang gitu, terlalu banyak ngasihnya itu. Jadi ya saya senangkan aja hatinya sekali-sekali untuk mencoba membantu saya supaya senang gitu ya. Afka juga gitu, sekali-kali mencoba supaya senang gitu ya. Tapi kalau saya pengennya cepat selesai, jadi anak-anak ya cukup sekali-sekali aja, sebentar-sebentar aja kalau pengen nyoba. Selebihnya harus saya tangani sendiri semuanya, karena banyak pekerjaan rumah tangga lainnya yang harus dikejar setiap harinya. Bulan puasa ini saya juga nggak santai-santai ya, juga karena harus bikin YouTube juga harus mempersiapkan sahur, buka, dan harus bersih-bersih rumah, dan juga harus mengajari anak-anak. Jadi sangat sibuk sekali di bulan puasa ini ya. Dan alhamdulillah untuk bulan puasa ini puasanya anak-anak saya dan juga ayahnya Afka lancar alhamdulillah ya. Dan walaupun ada pekerjaan-pekerjaan seperti mencat ini tidak mengganggu ya, karena yang hari pertama saya lakukan setelah Isya, kemudian yang hari kedua saya lakukan setelah maghrib juga, setelah Isya juga. Untuk hari ketiga, untuk hari kedua saya sempat nyicil habis subuh ya. Terus hari ketiganya juga saya lakukan setelah subuh ya. Jadi hari pertama saja yang saya lakukan malam hari, untuk hari kedua dan ketiga saya lakukan di pagi hari setelah subuh. Pada saat habis sahur kan masih segar badan ya, jadi belum lemes, jadi enak banget buat ngecat gitu.
Nah setelah catnya habis ya saya nggak mau nambah lagi ya, karena cukuplah yang parah-parah aja yang saya cat kembali. Untuk yang masih lumayan ya saya biarkan, mungkin tahun depan kalau ada rezeki lagi mungkin akan saya cat seluruh rumah ya, dan itu pun juga saya cat sendiri gitu ya. Dan sahabat Afka, untuk di akhir video ini akan ada video before dan juga afternya, sebelum dicat seperti apa dan setelahnya dicat seperti apa, nanti akan saya tunjukkan di akhir video di durasi sekitar 1 jam 30 menitan. Di situ akan saya tampilkan hasilnya nanti ya sahabat Afka ya. Nah sahabat Afka boleh skip video ini langsung ke durasi 1,5 jam boleh, karena memang ini durasinya sangat panjang dan saya memaklumi itu. Saya ucapkan terima kasih untuk sahabat Afka yang sudah mensupport channel saya ya, dengan subscribe, like, dan juga komen. Terima kasih atas supportnya, dan insya Allah jika saya punya waktu saya juga akan membalas komentar dari sahabat Afka, dan juga akan saya kunjungi balik channel dari sahabat Afka. Nah untuk itu saya tutup sampai sini dulu. Semoga video ini bermanfaat untuk sahabat Afka. Dan jangan lupa simak terus video-video dari channel Afka Mekalaika TV berikutnya. Semoga puasa sahabat Afka di bulan Ramadan ini lancar dan terima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali lagi saya sampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas dukungannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.